Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah, saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan bermanfaat untuk kita semua dan disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang kita harus tahu ya, manusia sebagai khalifah alam dunia, yaitu yang memimpin makhluk di alam dunia. Dan manusia disuruh oleh Tuhan untuk beribadah. Dan kita harus tahu apa itu ibadah yang disuruh oleh Tuhan kepada manusia tersebut. Termasuk bangsa jin ya, semua harus beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah yang dimaksud oleh Tuhan itu menjalankan kebaikan di alam dunia. Berbuat baik seperti apa kita harus tahu ya. Yang pokok intinya niat. Kita harus tahu niatnya. Niat kan ada 4, niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan, dan mengharap keridhaan Allah ya. Yang kedua, kita wajib menyembah kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Kita wajib menyembah yang menciptakan kita, yaitu dengan cara sholat 5 waktu bagi umat Islam ya. Sholat 5 waktu, bagi umat yang lainnya ada kan cara menyembah kepada Sang Pencipta. Ada tata caranya ya bagi agama yang lain. Kalau agama Islam kan menyembah itu sholat 5 waktu ya. Dan berbuat baik kepada sesama makhluk khususnya manusia. Dan akhlak yang pertama yaitu tutur kata yang baik. Jadi siapa yang bertutur kata yang baik itu adalah ibadah kepada Tuhan yang disuruh oleh Tuhan. Siapa yang bertutur kata yang baik kepada siapapun, kepada manusia yang lain, itu ibadah yang disuruh oleh Tuhan. Dan itu sebagai sodakoh jariah yang pertama yaitu tutur kata yang baik ya. Dan ibadah itu menjalankan kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan, itu namanya ibadah ya. Jadi kita sholat, kita puasa Ramadan, kita sedekah, ibadah haji, itu namanya ibadah. Dan selain itu juga ibadah yang disuruh oleh Tuhan itu menjalankan aturan-aturan kehidupan yang disuruh oleh Tuhan seperti hukum perkawinan. Kan ada tata cara ya hukum perkawinan, ada pengantin lelaki perempuan yang saling mencintai, ada wali dari pihak perempuan, ada saksi lebih dari 2, ada penghulu dan ada mas kawin atau mahar ya. Hukum kerumah tanggaan, wajib lelaki menafkahi istri lahir batin semampunya, wajib istri melayani suami lahir batin semampunya. Itu namanya ibadah ya. Dan hukum ketetanggaan, wajib mengayomi tetangga yang paling dekat dengan kita. Itu namanya ibadah. Dan wajib kita mengurus anak dari usia bayi sampai usia yang disebutkan yaitu 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki. Kewajiban orang tua memberi makan, pakaian, dan mendidik. Kewajiban ibu mengasuh ya, mengasuh anak ya sampai usia yang ditentukan sampai mereka berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga itu hukumnya bukan anak tapi sanak atau sudah keluar dari lingkaran orang tua, sudah tuntas kewajiban orang tua memberi makan, pakaian, dan mendidik kepada anak ya. Itu ibadah. Dan hukum cara membangun rumah, kita wajib memberi jalan 50 cm dari barat, 50 cm dari timur, 50 cm selatan, 50 cm utara. Yang disuruh oleh Tuhan itu ibadah dan wajib mempunyai halaman rumah untuk kita yang punya rumah, untuk membuat sepiteng, untuk membakar sampah rumah setiap hari karena sampah kalau dibakar setiap hari ya sampah rumah akan habis, maka wajib untuk membangun halaman rumah. Itu ibadah ya yang disuruh oleh Tuhan. Wajib pemerintah mengayomi rakyat dari rakyat besar sampai rakyat kecil dari bahaya kelaparan, dari huru-hara yang meresahkan masyarakat, dan dari bahaya pembunuhan. Itu namanya ibadah yang ada di pemerintahan ya. Dan wajib sebagai abdi masyarakat yaitu kepolisian mengayomi masyarakat dari huru-hara dan bahaya pembunuhan. Wajib TNI abdi mengabdi kepada negara itu menjaga negara dari kaum penjajah. Itu ibadah yang disuruh oleh Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat doang atau membaca Quran doang, tapi menjalankan isi Al-Quran. Jadi di dalam isi Al-Quran itu kan hukum-hukum kehidupan. Wajib kita berikhtiar mencari rejeki karena rezeki tidak akan datang kalau kita tidak mencari. Dengan cara apa? Kita mencari rezeki dengan cara yang halal. Ya, mencari rezeki itu dengan cara yang halal. Kalau kita sebagai guru mengajarkan anak murid ke jalan yang benar, kita mencari duit dari hasil guru, itu halal.
Dari seperti orang yang berdagang, kita menjual barang dagangan dengan, jangan mengurangi timbangan, itu yang disuruh oleh Tuhan jalan halal ya, dengan, apapun mencari rezeki asalkan halal ya. Wajib kita membayar hutang, kalau tidak membayar hutang bagiannya neraka. Itu disuruh oleh Tuhan dan itu namanya ibadah ya, membayar hutang itu ibadah yang disuruh oleh Tuhan. Berumah tangga yang sudah diatur oleh Tuhan ibadah, membangun rumah yang sudah ada aturan Tuhan ibadah, menjadi pemerintah yang melaksanakan, pemerintah itu ibadah ya, melaksanakan yang disebutkan oleh saya tadi ya, hukum pemerintah wajib mengayomi rakyat ya. Dari rakyat besar sampai rakyat kecil, dari bahaya kelaparan, dari huru-hara yang meresahkan masyarakat, dan dari bahaya pembunuhan, itu ibadah. Jadi ibadah itu, kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan, kita melaksanakan, nah itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya dikir terus di masjid ya, sampai dari pagi sampai petang terus, bukan. Tapi ibadah itu menjalankan aturan-aturan kehidupan yang disuruh oleh Tuhan. Kita wajib menghormati orang tua ya, orang tua kan ada 5 tahap, orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat, orang tua didik atau guru, dan mertua. Kita wajib menghormati, jangan menyakiti dengan perkataan maupun perbuatan. Kalau kita menyakiti orang tua yang saya sebutkan tadi, maka kita berdosa dan bagiannya neraka, karena bukan ibadah, itu menyakiti ya. Kita wajib melestarikan alam dunia ya, dengan cara bercocok tanam ya, kita menanam tanaman untuk kita konsumsi, kita, melindungi hutan dari penebangan liar, itu ibadah ya. Kita apa tuh, menjadikan saluran-saluran air agar tidak tersumbat air, itu ibadah, itu disuruh oleh Tuhan. Jadi ibadah itu, yang disuruh oleh Tuhan itu ibadah kebaikan untuk kita dan kebaikan kepada orang lain, itu ibadah ya yang sudah diatur oleh Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya membaca Quran saja, bukan hanya sholat tahajud saja, bukan hanya dzikir saja, tetapi melaksanakan kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Cara kita berniaga kan wajib, kita berusaha mencari rezeki. Carilah rezeki sampai setinggi apapun kita rezeki kita cari untuk meraih kehidupan akhirat yang hakiki, karena kehidupan akhirat itu eh, semuanya mengandung unsur dunia dulu ya. Kita kan ingin sedekah, harus punya duit. Kita ingin ke Mekah, harus punya duit. Kita membangun rumah yang disuruh oleh Tuhan, harus punya duit. Maka carilah duit dulu ya, dunia, untuk kehidupan akhirat yang hakiki, itu namanya ibadah ya. Jangan berkata seperti itu, ah dunia mah itu bakal ditinggalkan nanti juga. Jangan, itu salah. Karena kehidupan ini dunia dulu, baru akhirat. Dan kalau kita tidak punya dunia dulu, akhirat akan sengsara. Karena kehidupan akhirat itu semuanya banyak apa tuh, menggunakan alias dunia atau uang. Untuk kehidupan akhirat itu ya, semuanya membutuhkan uang atau dunia, maka carilah dulu dunia untuk meraih kehidupan akhirat ya. Dan pokok inti kehidupan ya, niat, sholat, akhlak yang baik, itu namanya ibadah kepada Tuhan yang disuruh oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang cuma ibadahnya kepada Tuhan saja, sholat aja, tahajud aja, baca Quran aja, dikir aja, tapi dia tidak melaksanakan perintah Tuhan, seperti dia harus berbuat baik kepada orang tua, dia wajib membangun seperti yang sudah diatur oleh Tuhan, dia cara pemerintahannya tidak menuruti aturan Tuhan, itu namanya bukan ibadah, tapi tidak menuruti aturan Tuhan. Jadi ibadah itu yang disuruh oleh Tuhan. Cara kepemerintahan harus bagaimana, cara membangun rumah yang saya sebutkan tadi kan sudah dijelaskan, itu ibadah ya. Nah, inilah ilmu dari saya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.